Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Rasafina, dan ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Sabil. Saya Melisa Amanda Putria. Kami akan mempresentasikan laporan percobaan bioteknologi kami, yaitu tape singkong. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Apakah perbedaan jumlah ragi memengaruhi hasil fermentasi tape singkong? 2. Apakah lama fermentasi berpengaruh terhadap hasil tape singkong? Lalu ada hipotesis. H0.1 Perbedaan jumlah ragi tidak memengaruhi hasil fermentasi tape singkong. H1.1 Perbedaan jumlah ragi memengaruhi hasil fermentasi tape singkong. H0.2 Lama fermentasi tidak berpengaruh terhadap hasil tape singkong. H1.2 Lama fermentasi berpengaruh terhadap hasil tape singkong. Dan yang berikutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh perbedaan jumlah ragi dan pengaruh lama fermentasi terhadap kualitas tape singkong yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengamati perubahan sifat tape singkong yang meliputi rasa, aroma, tekstur, dan tingkat keasaman selama proses fermentasi. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang pertama harus kita siapkan itu ada baskom, kompor, panci kukus, saringan, pisau, dan sendok garpu. Ya, untuk bahan itu yang pertama ada singkong 1 kg, yang kedua ada daun pisang, yang ketiga ada ragi tape, yang terakhir ada air. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja. Yang pertama kita harus persiapkan singkong, kupas kulit singkong, buang kulit arinya, kerik kulit bagian dalam agak dikit agar tidak pahit. Lalu cuci bersih hingga lendirnya hilang. Yang kedua itu ada pengukusan. Kukus singkong hingga matang, namun jangan terlalu lembek, sekitar 30-45 menit. Yang ketiga itu ada pendinginan. Dinginkan singkong kukus hingga benar-benar dingin. Jangan menaburi ragi saat singkong panas atau hangat, karena mikroorganisme ragi akan mati. Selanjutnya ada peragian. Haluskan ragi tape, susun singkong yang sudah dikukus dalam wadah yang dialasi daun pisang. Taburkan ragi halus secara merata di setiap lapisan singkong menggunakan ayakan. Pada wadah yang pertama menggunakan takaran ragi sedikit, dan pada wadah yang kedua menggunakan ragi takaran lebih banyak. Nah, yang terakhir itu ada fermentasi. Tutup rapat wadah, bisa menggunakan daun pisang lagi dan kain. Simpan di tempat yang hangat dan gelap selama 3-4 hari. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Berdasarkan tabel pengamatan, pada awal percobaan, singkong pada kedua wadah memiliki karakteristik yang sama, yaitu berwarna putih, bertekstur empuk, memiliki rasa manis, serta beraroma bau mentah seperti singkong pada umumnya. Setelah dilakukan fermentasi selama 4 hari, terjadi perubahan pada rasa, tekstur, warna, juga aroma pada tape singkong itu sendiri. Pada wadah 1 yang menggunakan takaran ragi sedikit, tape singkong berubah warna menjadi lebih pucat kekuningan, bertekstur lembut, memiliki rasa manis dan asam, serta beraroma asam dan sedikit menyengat. Pada wadah kedua menggunakan takaran ragi lebih banyak, tape singkong juga berubah warna menjadi pucat kekuningan dan bertekstur lembut, namun memiliki rasa yang lebih kuat, yaitu manis, asam, sedikit pahit, dan juga aroma yang lebih asam dan lebih menyengat. Jadi pada wadah 1 itu kan menggunakan takaran ragi yang lebih sedikit, dan wadah kedua itu menggunakan takaran ragi yang lebih banyak, dan hasilnya itu adalah tape pada wadah 1 ini memiliki rasa yang tidak terlalu asam dibandingkan wadah kedua. Dan ini membuktikan bahwa semakin banyak jumlah ragi yang digunakan, semakin banyak mikroorganisme yang bekerja, sehingga proses fermentasi lebih cepat dan lebih intensif, serta menghasilkan alkohol dan asam dalam jumlah lebih banyak. Nah, itu kan membuktikan kalau misalnya si wadah 1 dengan takaran yang lebih sedikit, juga wadah kedua yang menggunakan takaran yang lebih banyak, sehingga rasa dari si tapenya ini
lebih asam si wadah kedua. Kadar alkohol yang terbentuk pada wadah satu itu relatif lebih rendah karena aktivitas mikroorganismenya itu tidak seintensif pada wadah kedua. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ragi yang sedikit tetap mampu menghasilkan tape singkong namun dengan fermentasi yang lebih rendah dan kualitasnya itu yang masih bisa dibilang baik gitu. Sedangkan si wadah 2 ini karena menggunakan takaran ragi yang lebih banyak jadi mengalami perubahan karakteristik dari tape singkongnya ini secara ekstrim dan juga menghasilkan alkohol dan juga asam yang lebih banyak dibandingkan wadah ke-1. Nah, takaran ragi yang lebih banyak ini menyebabkan penurunan pada kualitas tape singkong itu sendiri. Nah, juga selain jumlah ragi, lama fermentasi juga sangat mempengaruhi hasil tape singkong itu sendiri. Fermentasinya itu kan dilakukan selama 4 hari yang bisa dibilang tergolong cukup lama. Sehingga si tape singkongnya ini sendiri mengalami fermentasi lanjutan yang menyebabkan terbentuknya alkohol dan asam yang lebih banyak. Jika waktu fermentasi terlalu lama, tape singkong cenderung mengalami penurunan kualitas rasa dan juga aroma. Jadi perubahan rasa pada wadah 1 juga wadah 2 ini dia itu disebabkan karena takaran dari raginya itu sendiri juga lama fermentasinya. Selanjutnya itu ada kesimpulan rumusan masalah 1, H01 ditolak dan H11 diterima. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perbedaan jumlah ragi yang digunakan terbukti menghasilkan dan mempengaruhi hasil fermentasi tape singkong. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya takaran ragi dari si wadah 1 dan wadah 2 ini kan berbeda, sehingga hasil yang diperoleh ini juga berbeda, dimana si wadah keduanya ini memiliki rasa yang lebih asam dibandingkan si tape di wadah ke-1. Nah, itu terjadi karena semakin banyak ragi yang digunakan, semakin banyak mikroorganisme yang diuraikan, yang menguraikan pati menjadi gula, yang kemudian mengubahnya menjadi alkohol juga asam. Nah, untuk rumusan masalah kedua, H02 ditolak dan H12 diterima. Hasil percobaan menunjukkan bahwa lama fermentasi berpengaruh terhadap kualitas tape singkong. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, kalau misalnya ini kan difermentasi selama 4 hari. Nah, itu juga tergolong cukup lama sehingga berpengaruh pada si kualitas tape singkong ini sendiri. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.